Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i masayikh, khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis diceritakake dari Abi Hurairah. Hadis diceritakan dari Abi Hurairah, anhu saking Abi Hurairah. Rubane hadis iku anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku qol dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rupane dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku yu'minu percaya sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan kelawan dina akhir. Ya fal yakul mongko do ngucapo sira man khairon ucapan kang bagus. Apabila tidak bisa mengucapkan perkara yang bagus, auliyasmut, lebih baik kau diam. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang percaya terhadap Allah dan hari akhir, maka selayaknya lah dia berbicara hanya perkara-perkara yang bagus. Auliyasmut, kalau tidak bisa diamlah. Mangkana yu'min, percaya billah maksudnya bukan nama. Barang siapa yang percaya bahwasanya semua apa yang terjadi itu hanya hidup itu, ya, hanya hidup. Berarti ketika imanmu itu hanya pada Allah, hidup itu sebelumnya berarti imanmu di dalam hati sudah kefanaan selain Allah, sudah kefanaan dirimu sendiri. Sebab tanda yang disebut orang yang makrifat adalah ammal arifuna, pertama la yarawna li anfusihim syai'an, apapun yang timbul dari dirinya arif, dan atau apapun yang timbul dari makhluk
lain, apakah timbulnya berupa af'al, berupa kehendak, apapun bentuknya, ikulah yarawna, mereka tidak akan melihat, mereka tidak akan yakin li anfusihim, datangnya dari mereka. Ndak. Berarti dia telah memfanakan dirinya sendiri dan atau makhluk, baik yang berperan atau yang menguasai, sudah tidak ada. Ini disebut bahwasanya dia adalah orang yang arif, orang yang sudah dikatakan makrifat pada Allah. Nomor 2, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Mereka akan bersaksi, mereka akan muncul di dalam hatinya, iku yusyahidun. Apa? Bersaksi kalau bahasa muraqabah, melihat, meyakini, annal fa'ila, sesungguhnya sang yang berperan. Siapa? Huwa utai fa'il iku huwallahu ta'ala, sang yang tunggal. Di dalam dirinya berkecamuk tentang masalah sang yang tunggallah segalanya. Dan inilah yang ditegaskan Allah di dalam firman-Nya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada keadaan apapun, situasi apapun, dan tidak pula kekuatan apapun semata-mata itu illa billahi, kecuali sang yang tunggal itu. Jadi man arifnya, orangnya itu sudah tidak ada, di dalam dirinya sudah tidak ada. Ini yang dimaksud mangkana yu'min billah. Ini maksudnya itu. Terus wal yaumil akhir, maksud daripada hari akhir itu bagaimana? Ini kalau kita larikan terhadap pandangan syariat, yaumil akhiri itu adalah hari kiamat. Apabila kita larikan terhadap pandangan hakikat wal yaumil akhiri, hari akhir itu yang bagaimana? Hari yang terakhir. Ini sudah terjadi bahkan tiap saat dan waktu kita alami. Berarti hari akhirat, hari di mana dikatakan ruhaniyah ini bertemu terhadap Allah. Ini hari akhirat. Berarti hari akhirat kita tidak menunggu besok apa yang kita imani di dalam syariat setelah penghancuran seluruh alam semesta ini. Planet-planet sudah tidak ada,
termasuk planet bumi. Itu tidak ada, sudah dihancurkan hari kiamat. Bukan ini yang dimaksud wal yaumil akhiri menurut pandangan hakikat, bukan ini. Tetapi itulah pertemuan ruhaniyah terhadap Allah yang disebut arif, sebut yang sudah makrifat pada Allah. Lah kiamatnya tadi apa maksudnya? Kefanaan perkara selain Allah di dalam dirimu, itulah kiamat. Berarti di dunia ini sudah terjadi dong, sudah. Cuman berlaku pada mereka yang betul-betul eksis ruhaniyah itu, memegang teguh dinul haq. Mereka. Lah alam barzahnya mana? Ya ketika saat ruhaniyahmu belum menerima ajaran dinul haq dan mengamalkan sampai makrifat, itu ruhaniyahmu itu dikubur oleh kesenangan dunia. Itu barzahnya di situ. Anda berupaya untuk bisa keluar dari alam barzah, keluar dari cengkraman perbudakan hawa nafsu. Allah kasih tahu caranya, lepaskan sifat basariyahmu dalam dirimu. Karena sifat basariyah itu sesungguhnya menyengkram ruhaniyahmu. Ini yang dimaksud alam barzah. Kau tidak akan bisa bertemu aku, kata Allah. Bapak Ibu hadirin, ini maksud yaumil akhir. Jikalau ruhaniyahmu sudah sampai pada Allah, falyakul khairon, ucapkanlah kalimat-kalimat yang bagus. Apa maksudnya kalimat bagus ini? Itulah kalimat yang menjadikan orang-orang hatinya dingin. Itulah kalimat yang menjadikan hati seseorang itu menjadi anteng damai. Rumus mengatakan, damainya ruhaniyah, damainya hati Anda hanya bertemu pada Allah. Selain bertemu terhadap Allah, damainya ngapusi alias menipu. Oke, kita berpendapat, kalau saya sudah nikah, punya anak, perusahaan mapan, kerjaan semua, Anda tergolong orang jet set alias orang yang serba mewah, itu cari bahagia. Saya nggak percaya. Kau pasti takut kehilangan segala hal apa yang kau upayakan, itu pasti ketakutan. Kau pasti takut jatuh miskin. Kau pasti takut jatuh bangkrut. Yang tadinya kau mulia takut menjadi ino atau terhina di mata masyarakat. Takutmu itu menunjukkan bahwasannya jiwamu tidak ada rasa ketentraman. Angel ngaji ngene iki, gak angger majelis ene ngaji ngene iki. Ayo sampean golek pondok siji loro telu mungkin yang mau menghantarkan rohaniyahmu untuk makrifat pada Allah, jarang. Makanya bersyukurlah kau
pada masa di mana Allah sudah mempersiapkan azabnya, kau sudah dikenalkan Allah. Kita bisanya bersyukur, ya. Kita bisanya bersyukur. Udah. Kalimat-kalimat yang mengarahkan ruhaniyahmu takarrub pada Allah. Ini yang akan menjadikan hatimu damai. Khairan falyakul khairan, ini maksudnya hadis ini. Udah. Kalau toh ketika Anda itu secara status dohir itu kau tidak dikatakan jiwa yang menemui kedamaian, bagaimana ketika saat kau jatuh miskin alias bangkrut? Ayo tambah nemen. Susahnya bagaimana ketika saat kita dituntut oleh anak istri tentang masalah sandang pangan dan papan rumah, sementara keadaan kita itu tidak ada, bahkan yang terjadi dipenuhi hutang piutang. Kata anak-anak, gak iso mikir aku. Saya nggak bisa mikir, udah buntu tuh, buntu alu, tahu alu ya? Itu yang kayak nombok, kan buntu yuk. Dudel sudah, nggak ada jalan keluar. Apalagi miskin. Lawang sing kaya aja dia itu takut akan hilang kekayaannya, apalagi yang miskin. Bapak Ibu, berarti ketentraman jiwa, kedamaian ruhaniyah ini letaknya di titik ketika Anda sudah bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hatimu sadar bahwasanya semua kau beriman, yu'min billah, beriman hanya pada Allah, hidup itu yang segala-galanya, itulah letaknya nanti akan menemukan satu kedamaian jiwa. Jadi apa yang bisa kau lakukan ketika saat di dunia ini? Jatuhkanlah dinul haq, ajaran-ajaran tauhid terhadap orang dekat kita, anak, suami, istri, saudara, itu jatuhkan. Falyakul khairon, inilah yang dimaksud. Nanti akan dia fikir kalau belum dia mau menerima. Kalau dia sudah mau menerima, pasti dia ayem. Mula oleh karenanya jangan kau berbicara kecuali menjadikan orang lain tentrem, ayem. Wis satu. Auliyasmut, jikalau kau tidak bisa mengatakan perkara yang baik dikarenakan kau banyak pertimbangan, karena sudah biasanya ketika saat saya berikan ilmu tentang dinul haq terhadap keluarga malah membentak, mendebat, bahkan mengatakan ajaran itu sesat. Kalau keadaan seperti ini, auliyasmut, diamlah. Ini lebih baik. Bila mana kau katakan itu menjadikan mereka itu
berapi-api. Udah diam. Karena ilmu ini tidak diperdebatkan, ilmu ini tidak dikhilafkan, tetapi ilmu ini hanya diimani, kemudian dilakoni atau dijalankan, baru bisa sampai pada Allah. Dah, lebih baik diem. Lagi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, keterangan melok di depan, ikut di depan. Falyukrim, mulyaake sira jarahu ing kerabat tanggamu, jarahu ing tanggamu. Siapa? Tetangga kita. Kuwi ku duwe tangga ning raimu ra roh iku tanggamu. Tangga menungso bukan. Syariate memang kita diperintahkan Rasulullah untuk hablum minan nas, sesama tetangga makhluk iku. Tetanggamu yu wis mangana, biar tahu derenge wis ndang cupuk nih. Imanmu tidak akan dikatakan sempurna manakala kau membiarkan ada tetanggamu yang kelaparan. Tahu gak tahu tetanggamu kelaparan berarti imanmu kurang bener. Iki miturut syariate. Berarti secara syariat kita harus membangun hablum minan nas, sesama tetangga. Mengapa tetangga? Karena ada apa-apa nggak mungkin jauh saudaramu di Kalimantan, di Sumatera yang langsung bisa membantu. Enggak, ya tetanggamu. Padahal itu bukan saudaramu. Ada sakit, tetangga yang tahu. Ada kesusahan, tetangga. Itu manakala tetangga gak mungsuhan. Kalau mungsuhan, tetanggamu beli motor, gregeslah kau sepeda pancal. Tetanggamu beli kulkas, mobil teko bawa kulkas, wadah, ning ati kayak diudek, di hati terasa sakit, akhirnya muncul hasud, ghibah terhadap sesama tonggo-tonggo. Kita katakan, saya katakan ya, saya bejani, saya kandani, saya beritahu, itu kredit. Lah nyapo omong-omong. Apalagi nanti beli mobil roda 4, nggak diudek maneh hati ini, dicabik-cabik. Apa doa sampean? Pasti jelek. Mudah-mudahan nggak bisa nyicil, mudah-mudahan kecelakaan, begitu. Kalau dia ngenangen sing waras, apa manfaatnya? Ada nggak? Belas nggak ada. Paling ya dodo mentokmu cek lega. Lah ngoten toh? Itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Udah iku bisikane nafsu ya. Bila mana kau betul-betul beriman terhadap hidup atas segalanya dan hari akhir, fal yukrim jarohu, mulia nih tonggomu.
Hakikatnya apa? Ndi tanggamu? Wis tak tulis ya. Si A namanya ruh. Kau punya tetangga. Apa tetanggamu? Sifat basariyah. Tangga kanan kirimu sifat basiro. Ada tetanggamu yang sebelah kiriku nawakal polwa. Pekerjaannya selalu bikin goro-goro. Ada saja persoalan untuk menyalahi Anda. Itulah sifat basariyah. Sifat basariyah. Ruh enak-enak sudah berjalan fisabilillah di jalan Allah, digoda Pak. Nggak perkara sifat basariyah itu tetanggamu biar nggak jadi jalan gimana, macam-macam caranya. Yes. Tetapi tetangga kananmu tidur terus, nggak bangun, padahal itu yang sing sampean sukai, nggak ada bermusuhan, tidur. Akhirnya tetangga kananmu itu nggak pernah berkomentar terhadap dirimu atau masukan nasihat, nggak ada. Akhirnya apa? Bersih terus, bersih teru. Anda dengan tetangga kirimu sifat basariyah. Fal yukrim jarahu. Mulia nih. Bicarane Anda memuliakan tetangga kau. Anda harus tahu caranya bagaimana kau melemahkan sifat basariyah. Gugan tetangga kananmu, gugah. Lawamah nafsiyah, bangun. Kasih nasihat saya. Bagaimana saya bisa berdamai terhadap tetangga kiri saya basariyah itu. Kasih tahu Anda. Berarti Anda harus cara menggugah tetangga Anda yang kanan harus punya guru. Artinya harus mendapatkan dinul haq. Setelah itu baru bisa membangunkan saudaramu. Bangunlah saudaramu. Ya, ada apa? Nguniku ya jundun, ojo turu ayamu. Ya. Iya. Ya, kau pingin aku nggak tidur, ya kasih makan aku. Kasih apa kebutuhan aku, kasihkan. Apa kebutuhannya lawamah? Menyesali semua apa perbuatan yang dolim terhadap Allah. Di tengah-tengah juga dolim terhadap manusia. Itu kasih makanlah. Mutmainah juga begitu. Akhirnya Anda akan dinasehati. Gini carane. Akhirnya Anda tahu kelemahan sifat basariyah. Uzlahlah Anda. Akhirnya berdamai, Pak. Itu cara memuliakan. Wis. Terus bagaimana caranya tetangga itu juga dirimu, itu juga tubuhmu, bukan orang lain. Inilah yang kumaksud
proses ahadiyah menuju ahad. Inilah yang kumaksud proses semua apa yang terjadi di tahalli untuk menuju tajalli. Berarti tak simpulkan jarohu, tetangga itu hakikati kalau sudah jenengan ahadiyahkan, siapa yang memperjalankan basariyah dan basiroh? Allah tak? Berarti tetanggamu adalah Allah. Apapun yang terjadi ya itu yang menolong kau. Nggak mungkin saudaramu di Kalimantan. Itu tetanggamu itu. Kau selalu dilayani, makan dilayani. Karena kau sudah mengahadkan Allah, berarti semua yang melakukan itu Allah. Ngantuk-ngantuk OTT, ya tetap sing ngelayani Allah. Dilayani, kabeh dilayani. Bon, yang kedua, yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Muliakanlah tamumu. Tamumu muliakan. Siapa tamumu itu? Kalau syariat tamu siapapun, bukan tamu yang tidak diundang, yang berupa kejahatan, itu bukan. Yang dimaksud tamu di sini semua orang lain secara syariat yang ingin menemuimu di rumahmu. Udah, kau punya apa, gunakan untuk menjamu. Andai kata kau hanya mampunya membikikan kopi, ya kopi gue. Iki nulis gini le, itu tulisannya. Oh, itu. Iya, nulis ya. Gambar ayam berkokok. Ya, ini ayamnya ya. Bebek. Bila mana kau bisa menjamu sekalian sak makane, kasih makan. Buah-buahan silakan. Minimal lah banyu putih. Nah, kalau toh memang adanya itu. Bahasa syariat berarti tamu itu wujudi menungso, makhluk. Terus kita tarik dari pandangan hakikat, dhaifah itu siapa? Tamumu itu siapa? Tidak ada lain kecuali adalah Allah. Bukan yang lain. Allah. Itulah bentuk Anda ini dikatakan muraqabah perilaku sirul asr yang jatuh di pos pertama. Itu masih berlakunya hukum dua antara tamu dan yang menerima tamu. Tamu dan yang menerima tamu. Nanti kalau sudah jadi satu di dalam rumah, ya, iki nggak bola bundeli apa piye iki? Iya, nggih. Dalam satu majelis atau satu forum, itu yang melihat dan yang dilihat satu pelaku, satu tujuan, satu pelaku. Artinya ruhaniyah kalau sudah sampai dikatakan liqo,
pada Allah, bertemu pada Allah, itu sudah tidak ada lagi yang jadi tamu dan yang menerima tamu. Pelakunya sudah tunggal esa. Yang dilihat dan yang dilihat pelakunya cuman satu. Bahasa sederhana, kalau sudah dunung sampai pada ahad, maka antara yang melihat dan yang dilihat itu sama. Mi sini. Mi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalimat memuliakan tamu di sini secara hakikat terhadap Allah adalah bentuk ruhaniyahmu itu faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, memegang teguh tali Allah. Ini yang dimaksud kau memuliakan terhadap tamumu, memuliakan pada Allah. Gatekake apa sing dadi pesene Allah, yaitu memperhatikan apa yang menjadi pesan Allah, yaitu memegang teguh tali Allah tersebut. Bapak Ibu, mengapa di atas dikatakan golongan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir yang diperintahkan untuk mengatakan sesuatu tentang hakikat? Kalau tidak, diam. Dua diperintahkan hanya terhadap mereka itu untuk memuliakan terhadap tetangga atau tamu. Mengapa selain yukmin tidak diperintahkan? Karena jelas tidak bisa. Paham maksud gue? Bagaimana mungkin kita golongan golongan yang belum sampai pada Allah bisa untuk berbicara menjadikan orang itu hatinya tentrem, padahal tentremnya ruhaniyah itu hanya bertemu Allah. Laksana bagaimana kita bisa memberi seseorang yang meminta nasi pecel sementara kita hanya bisanya nasi rawon? Gak bisa. Laksana seperti itu. Mengapa yang diperintahkan Allah adalah orang-orang yang beriman padanya dan hari akhir untuk memuliakan terhadap tetangga? Karena yang lainnya nggak akan pernah bisa. Pasti ada hitung-hitungan, Pak. Pasti ada krono selain Allah masian. Jadi nggak bisa. Untuk memuliakan Allah, tamu, memuliakan, menghormat atau memuliakan terhadap tetangga, nggak bisa. Ingat kita waktu di syariat dulu, pernah nggak dijabarkan tentang sifat basariyah basiroh yang ada di dalam ruhaniyah? Nggak pernah. Bagaimana mungkin kita akan tahu tetangga kita? Nggak akan tahu. Kesimpulan, hanya orang-orang yang ruhaniyahnya itu condong pada Allah lah yang diperintahkan Allah untuk tiga hal tadi. Sebab selain hati yang condong pada Allah tidak akan mungkin bisa melaksanakan. Karena apa? Orientasinya manusia itu akan
berorientasi terhadap urusan dunia. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah untuk hadis yang ke berapa ini? 15 ya. Ke-15 yang membahas tentang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya adalah di situ. Kita masuk sesi tanya jawab atau dialog, barangkali ada yang perlu ditanyakan, baik yang ada di majelis taklim maupun di luar sana, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kulo saking Brebes Gus, baru datang tadi. Nggih. Tadi Gus mengatakan bahwa titik awal berarti ada dua, yang menerima tamu dan kehadiran tamu gitu Gus ya. Iya. Berarti kalau seandainya kita merasakan akan kehadiran Allah mungkin saat sholat ataupun saat tidur ataupun saat kita makan, seolah-olah bersama dengan Allah, apakah itu yang dimaksud yang sebagai titik awal begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Allah ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika saat Allah itu, ketika saat ruhaniyahmu itu merasakan kehadiran Allah dengan bentuk iman dalam dirimu semua karena Allah, maka itulah titik awal muraqabah Anda akan bisa bertemu Allah. Baik ketika saat jasmani Anda melakukan sholat atau aktivitas selain sholat, sebab semua dalam aktivitas itu yang menggerakkan hanyalah hidup atau Sang Yang Tunggal itu. Benar. Makanya mengapa kami bekali Anda dengan sirul asor, karena dengan cara itulah kunci imanmu akan benar, hanya Allah. Oke, yang sudah masuk bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Gus. Selamat Ini sore. Taufik dari Cilacap. Iya. Saya mau mempertanyakan terkait ilmu hak, itu kan semuanya berproses ya Gus. Tapi bagaimana ketika kita masih berproses, sedangkan kita itu belum melihat, belum tunggal, terus kok kita Meninggal dunia. mati gitu. Mati. Itu gimana Gus? Iya, Tolong pencerahannya Gus. Siap. Oke. Ya, terima kasih Gus. Ige sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita ada prosesnya masing-masing. Ya. Allah memproses terhadap hambanya disesuaikan dengan porsinya. Yang jelas Allah akan memberikan satu proses perbedaan itu semata-mata sebagai tondo kekuasaan Allah. Oke, di belakang juga masuk lagi. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar 500.
Saya lanjutkan. Tatkala proses kewusulan belum selesai, tetapi di dalam hatimu sudah ada iman di su'aul basiroh, sudah sirul asr, sudah manjing, kok ya sudah mati, maka itu pun nanti Allah katakan tentang masalah Allah sendiri. Waalaikumsalam. Iki sore Gus, dari saking Semarang Gus Noslon. Iya, ada yang ditanyakan langsung. Mohon saran, kira-kira waktu yang tepat untuk berhalwat itu harus satu malam full atau dimulai jam berapa? Terus yang kedua Gus, ucapan terima kasih matur nuwun sudah dikasih pengetahuan tentang Zikrul Asror. Mohon bimbingan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan khawatir, walaupun belum sampai pada puncak ma'rifat Anda meninggal, tetapi di dalam ruhaniyah sampean itu sudah ada titik su'aul basirah. Allah sendiri, kata Allah, aku sendiri nanti yang akan membimbingmu atau menuntunmu tanpa menggunakan makhluk kados ngeten iki. Tapi bukan lantas jenengan lah sudah genah ilmu ini, yang penting saya sudah percaya di sisi semua adalah Allah, gak diteruskan. Beda lagi kalau seperti itu. Ini hukum berlaku bagi Anda yang betul-betul sudah melaksanakan sirul asrar di tingkatan su'aul basyirah, menggebu-gebu di situ untuk sampai ke ainul basyirah, tapi Allah belum menarik Anda di ainul basyirah. Bukan leha-leha. Allah gak lalia sesuk dibimbing Allah sendiri penak, kan ya? Iku jenengan itu telah merepotkan Gusti Allah. Bon, untuk yang kedua pertanyaan terkait masalah khalwat ya, yang menanyakan tentang malam jam berapa. Wa minal laili, lan iku setengah dari malam. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 11 ke atas Pak. Kalau kita ambil sepertiga berarti 10 bagi 3, berarti sekitar jam 1 itu Pak ya. Sekitar jam 1 itu jenengan langsung khalwat. Padahal siang hari pun disuruh khalwat, kita di tengah kerja pun disuruh khalwat, di tengah-tengah keramaian sosial pun disuruh khalwat. Itu yang pertama. Pertanyaan orang kedua yang pertama. Terus yang ketiga tentang sirul asror. Niku Pak ya, kunci semua muara thariqah manapun seharusnya itu ada di situ. Thariqah amaliyah apapun, zikir di thariqah amaliyah apapun, mestinya muaranya harus memegang sirul asror. Karena di dalam sinilah nanti Anda akan bisa nerombol masuk di dalam alam musyahadah. Lewat sirul asror itulah yang akan bisa menghindari seluruh cahaya-cahaya, ribuan cahaya yang akan menghancurkan dirimu. Kau akan lewat sini. Makanya kalau boleh saya katakan, inilah maksud hakikati penghormatan pada Allah. Ketika saat Rasulullah setelah ada di sab langit 7 untuk ke Sidratul Muntaha, dia dibekali penghormatan. Kalau dibunyikan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah dan seterusnya, itulah sirul asror sebetulnya. Di situ baru bisa. Makanya
Tolong teman-teman saudara saya yang sudah duduk di thariqah manapun, baik mursyid maupun muridnya, lekaslah Anda jalankan muara di Sirul Asrar, sebab dengan begitulah Anda bisa ke fana'u dzikri. Oke, selanjutnya ada lagi, kami persilahkan. Sampun mboten enten? Ada di telepon? Enggak ada. Oke, Bapak Ibu hadirin, kurang pirang jam iki? Masih lama? Kurang 13 menit. Ada di majelis? Sampun mboten enten? Oke, di jalur telepon silakan yang ingin bergabung, masih ada waktu. Oke, kita terima. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus. Iya. Mau tanya, waktu saya kholwat, saya mendapat warid air mata bisa merubah moto disujekno. Benar mengaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air mata bisa akan merubah, mensucikan mata. Ini maksudnya adalah ainul basirah, bukan mata fisik tapi mata hati. Apa air luhnya basirah itu? Itulah yang disebut sebagai nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu akan muncul di dalam dirimu manakala kau sadar atas satu kebenaran. Munculnya air mata sebab penyesalan apa yang sudah kita lakukan berbentuk zalim pada Allah. Kalau yang dimaksud air mata basirah seperti ini dari penyesalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu namanya taubatan nasuha, tobat. Dengan cara taubatan nasuha itulah akan bisa membersihkan basirah di dalam hatimu. Kalau yang namanya taubatan nasuhan itu berkembang, maka di situ akan menghantarkan dirimu ruhaniyah untuk bisa sampai pada Allah, sehingga disebut nafsu mutmainnah, jiwa yang damai. Sebabnya irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, karena jiwa itu sudah bisa kembali pada Allah. Artinya ruh itu bisa kembali kepada Allah. Jadi memang benar taubatan nasuhan itu untuk mensucikan ruhaniyahmu dari perbuatan-perbuatan yang zalim pada Allah. Akhirnya ruhaniyah untuk ke depan dia akan selalu wastanibut taghut, meninggalkan kotoran mata, wa anibudullaha, dan mengarahkan terus dalam kebersihan mata. Berarti menjaga kebersihan mata. Bentuknya adalah ruhaniyah selalu condong hanya pada hidup imannya yang segala
segalanya. Matur suwun semua yang sudah masuk di atensi kami, semua apa yang sudah diberikan Allah menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.